A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa su'bata idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Fasayakfikahumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu, para orang tuaku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lisan-lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada malam hari ini, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, hadir di tempat yang mulia ini. Tentunya kita berharap agar rangkaian ibadah yang kita lakukan ini bernilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beriringkan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk di bulan Zulhijjah, bulan yang punya nilai kemuliaan, dan nilai kemuliaan ini bahkan dihitung melebihi daripada amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan nanti kita akan lihat ada banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di bulan ini kita dianjurkan untuk banyak melakukan aktivitas amal soleh, amal ibadah. Apapun bentuk amal ibadah itu. Apakah sholatnya, puasanya, tilawah Qur'annya,
sedekahnya, dan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa? Karena orang yang melakukan amalan ibadah ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu juga nasihat para ulama bahwa orang yang melakukan amal maksiat maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan wahdadi, berhati-hati dengan 4 bulan yang dihurumkan termasuk bulan Dzulhijjah, di mana dia bisa mendatangkan pahala yang banyak, bisa membawa orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi 4 bulan yang hurum ini juga bisa membawa kita masuk ke dalam neraka Allah, karena dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, sebelum kita membahas tentang nasihat daripada Syekh Ibrahim bin Adham, mengapa ini perlu disampaikan? Supaya kita tidak salah memahami bahwa meskipun ada pengkhususan keistimewaan bulan Dzulhijjah itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, bukan berarti kemudian di tanggal-tanggal lain di bulan Dzulhijjah itu tidak kita hiasi dengan amal ibadah. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus shalih, tidak ada hari-hari yang di dalamnya dihiasi dengan amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan fihinna di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyamil ashar, daripada 10 hari ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna ayyamul ashar, hari yang 10 itu adalah hari pertama sampai dengan hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Faqalu, lalu kemudian mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah bandingan amal soleh itu sesuai dengan seorang yang berjihad fisabilillah? Artinya orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan di 10 hari di bulan Dzulhijjah itu tingkatannya, bandingannya sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian Nabi mengatakan walal jihadu fisabilillah, bahkan orang yang melakukan amal soleh di hari pertama sampai dengan hari ke-10 di bulan Dzulhijjah itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan illa rajul, kecuali, kata Nabi, seorang laki-laki, kharaja binafsi, dia keluar binafsihi dengan jiwanya, wa malihi dengan hartanya, falan yarji bidzalika syai', kemudian kedua ini enggak kembali lagi. Artinya kalau diukur dengan orang yang berjihad tapi dia tidak meninggal, maka bandingan amal soleh ini jauh lebih tinggi daripada orang yang berjihad. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang berjihad dan dia meninggal dunia, artinya dia keluar jiwanya, dirinya, hartanya. Karena orang perang dahulu itu, Bapak Ibu, ya, mereka membawa semua harta benda mereka, termasuk hewan-hewan ternak mereka.
Maka kalau kita lihat dalam film dokumenter ya tentang bagaimana perangnya para sahabat Nabi dan para sahabatnya itu, termasuk orang-orang kafir Quraisy itu, mereka semua bawa bekal, bawa harta, bawa binatang ternak. Kenapa? Karena kebutuhan peperangan itu luar biasa. Tidak tahu berapa waktunya. Bisa jadi lebih pendek, bisa jadi lebih panjang waktunya. Maka kalau ada hewan ternak masih bisa dipotong, kemudian dimakan bersama-sama. Supaya apa? Supaya mereka tetap bertahan. Kalau sekarang ini mungkin lebih kepada biaya yang dikeluarkan. Kalau kita lihat Amerika satu kali rudal yang dia keluarkan itu triliunan kan. Termasuk ya Iran juga demikian. Hanya bedanya kalau kita baca berita, Iran itu jauh lebih murah ya secara pengeluarannya, karena mereka punya bahan-bahan yang tidak terlalu berat, tapi kemudian ongkosnya juga tidak terlalu besar. Nah, kembali kita ke apa yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mengapa demikian? Karena ini ya supaya menjadi penyemangat bagi kita. Supaya yang kedua kita tidak lupa bahwa ada hari-hari yang istimewa yang kalau ini dijaga dan dilestarikan, maka ini menjadi ladang pahala yang luar biasa kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal pertama yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Dan apa yang atau nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini juga menjadi hal yang luar biasa karena berkaitan dengan satu amalan ibadah yang kadang-kadang amalan ibadah ini ya seperti tidak ada hasilnya. Pernah enggak kita Bapak Ibu merasakan bahwa saya ini udah sholat, ya kan? Saya sudah tilawah Quran, kemudian saya sudah infak sodako, tapi mengapa setiap doa-doa tidak terkabulkan? Mengapa hidup saya begini-begini saja? Berbeda dengan orang-orang yang mungkin dari sisi amalannya biasa-biasa aja, tapi kok rezekinya banyak, gitu ya. Sehingga mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Karena ukuran adil menurut kita itu harusnya ya apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang didapatkan. Betul? Kita bekerja ya dari pagi sampai sore berdagang, tapi pulang tidak membawa hasil, atau pulang membawa hasil yang sedikit. Terkadang-kadang ya kalau tidak iman yang bicara di dalam hati kita ini, bawaannya ngeluh terus. Pulang itu kelihatan paniknya kelihatan. Oh panik Pak. Capeknya itu kelihatan benar. Kenapa capeknya kelihatan? Karena pulang nggak bawa hasil. Karena pulang tidak membawa hasil. Pernah tidak kita membandingkan dengan dua orang yang pergi pagi hari, sama-sama berangkat dari rumah ke tempat dagang, ya, lalu kemudian hasilnya tidak sempurna. Yang satu dagang sampai jam 4. Yang satu dagang juga sampai jam 4. Tapi yang membedakan, yang pertama pergi khusus tujuannya untuk berdagang saja. Yang kedua, tanpa menyandarkan dirinya kepada Allah. Jadi apa yang dia lakukan itu rutinitas saja.
Berangkat pagi sampai sore pulang, besok pagi sampai sore pulang, besok pagi sampai sore pulang. Begitu terus. Dengan orang yang memulai harinya dengan amal soleh. Memulai harinya dengan amal ibadah. Itulah mengapa kemudian perlu sekali kita meniatkan diri kita bahwa dalam mencari ma'isyah pun, mencari kebutuhan atau pekerjaan, mencari uang, itu memang harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau enggak, ya itu tadi, lelah, capek, kecewa, ya, seolah-olah Allah itu tidak melihat kita, seolah-olah Allah itu tidak adil. Kenapa dia yang dikasih banyak, saya nggak dikasih banyak? Padahal dia nggak pernah sholat, padahal dia jarang sholatnya, padahal buka Quran juga boro-boro. Saya yang sudah buka Quran, ya, saya yang sudah sholat, bahkan saya sholat tahajud, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa, atau nilainya tidak sebanding. Nah, iman yang ada di dalam hati kita ini yang perlu dihidupkan. Maka nasihat yang pernah saya sampaikan, kalau saya tidak salah waktu itu saya pernah menyampaikan, ya, nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham kepada sekelompok pemuda Basra. Masih ingat enggak Pak kira-kira? Apa sudah hilang? Apa nasihat beliau? Ada yang masih ingat Pak? Kenapa hati kita kemudian mati? Kalau udah mati itu kan tidak merasa, ya. Kalau sudah mati itu tidak merasakan apa-apa. Maka orang seperti ini kedudukannya rendah di mata Allah. Allah mengatakan dalam Quran, "Walaqad dara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins." Sungguh, ya, akan ada di dalam neraka jahanam minal jinni wal ins, yang bahan bakarnya itu adalah dari jin dan manusia. Siapa mereka itu? Yang pertama kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu adalah orang-orang yang punya hati, tapi mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka punya hati, tapi tidak merasakan sentuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sholat. Mereka adalah orang yang baca Quran. Mereka adalah orang-orang yang setiap harinya melakukan amal ibadah, amal ketaatan. Tapi amal ibadahnya, sholatnya, tilawah Qurannya, sedekahnya tidak memberikan sentuhan kepada hati. Amalia ibadah ini menjadi rutinitas bagi dirinya. Tiap hari dia infak, tiap hari dia sedekah, tiap hari dia sholat duha, tiap hari dia sholat tahajud, tiap hari dia baca Quran. Tapi ibadah-ibadah yang dia lakukan ini tidak membawa pengaruh kepada dirinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak merasa. Siapa mereka itu? Orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati. Nah, jangan sampai hati-hati kita ini mati, Bapak Ibu. Kenapa hati ini mati? Hati ini seperti kertas putih yang ketika setiap hari kita tetesi bintik-bintik hitam, ya, nuqtatus sauda kata para ulama, nuqtah itu titik, as-sauda itu hitam. Tiap hari ini kertas yang putih ini diibaratkan hati kita ini jamaah, tiap hari kita kasih titik hitam terus. Lama-lama semua jadi hitam. Maka ini berbahaya. Kalau sampai kita tidak merasa, ya, sentuhan dari Allah,
Ketika dibacakan ayat Allah nggak bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat Allah tidak bertambah keimanan. Maka jangan-jangan iman itu sudah mulai hilang dalam diri kita. Apa penyebabnya? Kathratul ma'asi. Banyaknya maksiat yang kita lakukan. Banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang kita lakukan bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Maksiat yang kita lakukan bisa menyebabkan tidak tersentuhnya hati kita dengan kalam Allah. Padahal Allah cintanya luar biasa kepada kita. Benar gak? Cinta gak Allah dengan kita? Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ya, Allah masih ngasih rezeki kepada kita setiap hari. Allah masih kasih kita sehat setiap saat. Jadi kalau itu, ya, Masya Allah, tidak kita introspeksi diri, maka makin hari makin tertutup, makin hari makin tebal itu hati kita. Sama seperti botol, ya, ditutup botol itu, mau sebanyak apapun air yang diberikan, mau dimasukin gak akan masuk. Kenapa? Hati kita udah ditutup. Jangan kemudian kita menganggap dengan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita ini menjadi sombong kita. Seolah-olah kita ini menjadi hamba yang sangat diperhatikan oleh Allah. Bisa jadi karena nasihat yang berulang-ulang yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh nabinya, tapi hati kita gak tersentuh. Maka bagaimana cara Allah? Allah tenggelamkan kita dalam kenikmatan sampai kita lupa dengan Allah. Maka ketika seorang laki-laki mendatangi Syekh Ibrahim bin Adham, seorang pelaku maksiat, ruwiya anna rajulan jaa ila Ibrahim ibni Adham. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Syekh Ibrahim bin Adham. Faqala lahu, lalu kemudian dia berkata, ya Aba Ishaq. Jadi gelarnya adalah Aba Ishaq, bapaknya Ishaq. Inni musrafun atau musrifun ala nafsi. Saya ini banyak melakukan dosa dan maksiat kepada diri saya. Fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran. Maka tunjukkan kepadaku, tolong beritahukan kepadaku bagaimana caranya agar saya bisa selamat. Atau hati saya ini bisa diselamatkan. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Maka beliau mengatakan, in qabilta khamsa khisal. Kalau kamu menerima 5 perkara, ini kata beliau. Jadi kalau kita bicara tadi tentang hati, doa kita tidak dikabul, kemudian amalia-amalia ibadah kita tidak memberikan sentuhan kepada hati kita. Jangan-jangan hati kita ini mulai tertutupi dengan binti hitam. Binti hitam itu dosa. Sehingga boro-boro, ya. Jadi kalau nasihat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada yang lebih parah, masuk enggak, ya, tapi dia enggak masuk ke kuping kanan, bentar lagi keluar. Ini lebih parah, kan gitu. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih masuk ya. Kalau ini enggak masuk sama sekali. Maka beliau
memberikan satu nasihat. Ini yang datang kepada beliau ini, Bapak Ibu, seorang pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat, namanya pelaku berarti dia tiap hari berbuat maksiat. Tidak ada hari yang dia isi kecuali dengan maksiat. Kalau kita mungkin masih belang-beleng, ya, kadang berbuat maksiat, ya, kemudian kadang taubat, besoknya maksiat lagi, ya, besoknya taubat lagi, ya, tobatnya tobat sambel. Kalau orang makan sambel, ya, pedas, Ade, pokoknya saya nggak mau makan, besok makan lagi, ya, kenapa? Enak ternyata. Pedas, besok makan lagi, kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan in qabilta, kalau kamu menerima khamsa khisalin, 5 perkara ini, wa qudirta 'alaiha, dan kemudian kamu mampu menjaganya, lam tadurka maksiatan, maka maksiat itu tidak akan membahayakan dirimu, walan tubiqaka tana'al laddah, dan kamu tidak akan sampai merasakan kelezatannya. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau sudah melakukan dosa dan maksiat dan menikmati dosa dan maksiat itu, wah, sama seperti seorang pelaku narkoba. Pelaku narkoba. Mau kita larang gimana juga Bapak Ibu, ya, jangan, membahayakan, membunuh. Tapi besoknya dia cobalah, terus sampai dia silet itu tangannya, kan begitu ya. Kalau nggak ketemu dengan obatan narkotika itu, dia silet, dia sedot lagi darahnya, kan begitu. Sampai seperti itu bahayanya, kan. Atau saya dulu sempat ngobrol dengan paman saya, dia merokok berat. Saya ngomong, saya bilang, karena udah batuk-batuk, udah sesak napas, kemudian jantungnya, ya, beliau sudah almarhum. Jadi sampai beliau itu tidur itu Bapak Ibu nggak bisa lagi. Kalau dulu masih bisa telentang. Ini nggak miring ke kiri, kalau nggak miring ke kanan, kalau nggak tengkurap. Bahkan sebelum beliau wafat, ya, semoga Allah mengampuni dosa beliau, ya, itu tidurnya itu sambil begini Pak, nggak bisa tidur telentang. Kalau telentang itu kayak orang mau mati. Dan beberapa bulan sebelum itu, ya, ketika bertemu di Jakarta, semua kerabat itu sudah, ya, ngasih beliau uang, ya, untuk biaya hidupnya, karena udah susah Pak, mau kemana-mana susah. Yang kerja itu istri beliau, itu juga jual makanan, kan begitu ya. Sementara mungkin modalnya terpakai dan seterusnya. Jadi satu yang kita minta, berhenti. Iya, kata beliau. 10 menit kemudian nyumput beliau di gang, sebuah gang. Masih. Itu susah Pak, ya. Yang susah itu karena kita juga bukan seorang perokok, kan gitu ya. Mungkin kalau yang nasihatin ini adalah perokok berat, sudah pernah batuk darah dan lain sebagainya, mungkin lebih ngena begitu ya, ketimbang kita yang memang nggak pernah merokok, kan gitu. Sama seperti orang narkoba, kita nggak pernah merasakan bagaimana narkoba itu membuat orang katanya nge-fly, ya kan? Kemudian hilang masalah, padahal hilang sesaat, kan begitu ya. Dan mengambil langkah demikian karena nggak ada yang dekat dengan dia, kan begitu. Jadi solusinya ya dia menyendiri, dia narkoba, ya, dia anggap bahwa itu menyelesaikan masalah. Ini sudah kecanduannya luar biasa. Mau kita omongin gimana juga Bapak Ibu,
Susahnya itu luar biasa. Sama dengan pelaku maksiat. Orang yang berbuat maksiat itu seperti ada doktrin dalam pikirannya. Di bawah alam sadarnya ini. Maka siapapun yang memberikan nasihat gak masuk. Dia akan berhenti mungkin kalau sampai ada peristiwa yang terjadi pada dirinya. Kalau dia merokok mungkin dia udah batuk darah, ya kan? Kalau dia narkoba mungkin sudah mau kolep, baru kemudian selamat, baru dia sadar. Artinya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya yang menyadarkan dirinya. Tapi kalau nasihat dari orang lain, susah. Nah, pelaku dosa dan maksiat ini benar-benar ingin bertaubat. Karena dia merasakan sempit kehidupannya, susah kehidupannya. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Orang kalau jauh dari Allah, Bapak Ibu, ya, maka dikatakan dalam Al-Quran ma'isyatan dongka. Hidupnya itu sempit. Hidupnya dibuat susah oleh Allah. Maka datang dia kepada orang soleh, ya, kepada Syekh Ibrahim bin Adham, minta nasihat. Bagaimana caranya supaya saya ini selamat daripada berbuat maksiat? Maka beliau mengatakan, cukup kau jaga 5 perkara ini. Kalau kau mampu menjaganya, istiqomah, maka insya Allah maksiat itu tidak akan membahayakan diri. Tidak akan membahayakan dirimu. Walam tubiqaka tanalan, dan kamu tidak akan sampai pada tahapan menikmati kemaksiatan. Apa saja kata beliau? Yang pertama, minta kita perhatikan, hati ya Aba Ishaq. Kalau begitu sampaikan kepada saya, wahai bapaknya Ishaq. Ya. Kata beliau apa? Ammal ula. Yang pertama, fa idza aradta an ta'siyallah azza wa jalla. Ketika engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, fala ta'kul rizqahu. Yang pertama kata beliau, fa idza aradta, ketika kau mau melakukan dosa dan maksiat, kata beliau, maka jangan memakan rezeki dari Allah. Kamu mau berbuat maksiat, ya? Ketika kau mau berbuat maksiat, maka jangan kau makan rezeki dari Allah. Logika kita bagaimana Bapak Ibu? Nggak mungkin. Apa kata beliau? Kata laki-laki ini, famin aina akul. Kalau bukan dari Allah, dari mana saya makan? Dari mana saya makan? Wa kullu ma fil ardi, dan semua yang ada di bumi Allah ini min rizqihi, semua rezeki dari Allah. Ada nggak Pak rezeki yang selain daripada Allah? Nggak ada. Kalau kemudian kata beliau, ya hadza afa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa ta'siyahu. Kalau kau sudah memahami bahwa kau tidak akan pernah bisa makan selain daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kata beliau engkau memakan rezeki darinya sementara kau bermaksiat kepadanya. Sama dengan kita misalkan ya, kita dikasih makan oleh orang tua, logikanya kan begitu ya.
Bagaimana ketika kau ingin melakukan perbuatan yang buruk kepada kedua orang tuamu? Jadi gambarannya kamu masih makan dari orang tua. Hidupmu dari orang tua. Pakaianmu masih dari orang tua. Kamu sekolah biaya dari orang tua. Kendaraan yang kamu pakai semua dari orang tua. Kalau kau ingin melakukan perbuatan atau durhaka atau membunuh orang tuamu, maka jangan pernah kau ambil fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tuamu. Jadi gambarannya, ya nggak mungkin lah saya dapat fasilitas dari tempat lain, sementara saya masih hidup dengan orang tua, ya makan masih dari orang tua, pakaian masih dari orang tua, kendaraan masih dari orang tua, uang jajan masih dari orang tua, ongkos masih dari orang tua. Maka kira-kira begitulah gambaran. Kalau kau memahami bahwa semua masih dari orang tuamu, apakah dipandang baik? Kamu masih makan dari rezeki. Kamu masih makan, masih pakai pakaian. Semuanya dari orang tua. Sementara kau berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sama logikanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, kalau kau ingin melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya, maka pikir-pikir, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kau mau berbuat maksiat, berarti jangan pernah kau memakan sesuatu apapun dari rezekinya. Maka logika orang yang berbuat dosa ini kan jalan. Gak mungkin semua ini dari Allah. Gak mungkin saya melakukan atau makan, mencari rezeki selain daripada punyanya Allah. Maka beliau memberikan logika kepada pelaku maksiat ini. Kalau kamu tahu dan paham bahwa rezeki itu semuanya dari Allah, maka apakah pantas kalau kemudian kau memakan rezeki darinya sementara kau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata beliau? Ya, qala la. Dia berkata, tentu tidak. Hadits tsaniyah. Kalau begitu, sampaikan yang kedua untukku. Yang kedua, nasihat yang diberikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham kepada laki-laki ini, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Kalau engkau ingin berbuat maksiat atau melakukan perbuatan dosa, maka jangan engkau sakana itu tinggal. Fala taskun. Maka jangan kamu tinggal di atas bumi ya Allah. Yang kedua, saya ulangi, ketika engkau ingin melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka jangan kau tinggal di atas bumi Allah. Ini lebih berat lagi kan begitu ya? Kalau tadi nggak mencari makan, nyari makan di tempat lain, tapi masih ada di bumi Allah, ini masih mending. Walaupun itu tidak mungkin, karena semua yang ada di bumi Allah, ya, itu milik Allah. Rezekinya dari Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kan begitu kata Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai tempat bernaung, lalu kemudian Allah turunkan dari langit air hujan, tanah yang kering menjadi basah, tanah yang gersang menjadi subur. Rizqan lakum. Lalu kemudian Allah tumbuhkan dari dalam tanah itu tumbuh-tumbuhan sampai kemudian berbatang, sampai kemudian punya tangkai, sampai kemudian punya buah, yang semua itu kata Allah rizqan lakum, merupakan rezeki yang Allah berikan untuk kalian wahai manusia. Fala taj'alu andadan, maka jangan kamu mencari sekutu
mencari tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan gambaran kepada kita, semua itu rezeki dari. Kalau rezeki saja kuberikan, ya, sementara kau berbuat maksiat, maka jangan, ya, kamu memakan rezekiku. Yang kedua, kata beliau, ketika engkau akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka beliau mengatakan, maka jangan pernah kau tinggal di atas bumi Allah. Dan pasti jawaban kita sama, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena kita hidup berpijak, tinggal, ya, berkembang biak di atas bumi Allah. Di atas bumi Allah. Qala rajul, kemudian laki-laki ini berkata, hadhihi a'dham. Ini jauh lebih besar. Ini jauh lebih berat. Minal ula, daripada yang pertama tadi. Ya hada, gimana ini? Ya, kira-kira gambarannya begitu. Jadi beliau memberikan nasihat yang kedua, kemudian laki-laki ini berkata, oh ini lebih dahsyat ini. Ini lebih berat ini daripada yang pertama. Terus gimana? Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, idza kana al-masyriq wal maghrib, jikalau timur dan barat, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, lahu, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timur, barat, utara, selatan itu punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, fa aina askun, bagaimana, di mana aku tinggal? Kalau kau mau berbuat maksiat, maka jangan tinggal di bumi Allah. Oh, ini lebih berat, ini lebih besar. Kalau timur dan barat saja, utara dan selatan itu milik Allah, lalu di mana saya akan tinggal? Qala, lalu kemudian Syekh Ibrahim berkata, ya hadza afa yuhsin. Ya, begini kata beliau. Apakah baik engkau makan dari rezeki Allah dan engkau tinggal di bumi Allah, sementara kau melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Kira-kira gambaran itu juga kepada kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau berbuat dosa maksiat, ya mudah-mudahan nasihat Syekh Ibrahim bin Adham ini menjadi standar kita, menjadi tolak ukur kita, menjadi referensi kita, untuk kemudian akhirnya kita nggak jadi berbuat dosa dan maksiat. Kalaulah engkau makan dari rezeki Allah, kalaulah engkau tinggal di atas bumi Allah, apa iya pantas, kata beliau, ya, kamu masih makan dari rezeki Allah, kau tinggal di bumi Allah, sementara engkau melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Qala hati tsalits. Kalau begitu, kasih saya persyaratan yang ketiga. Tadi 1 dan 2, ya. Persyaratan yang ketiga dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyahu, kalau kau ingin berbuat maksiat kepada Allah, wa anta tahta rizqihi, sementara engkau di bawah rezekinya Allah, wa fi biladihi, dan di atas kau tinggal di dalam buminya Allah, fangdur maudi'an, maka lihatlah tempat, la yaraka fihi mubarazan lahu fa'sahu fihi. Kata beliau, kalau rezekinya masih dari Allah, kalau kau masih tinggal di atas bumi Allah, maka carilah tempat di mana Allah tidak melihat diri. Tadi kalau rezeki masih dari Allah, kamu tinggal masih di atas bumi Allah. Kalau begitu yang ketiga bagaimana?
Kamu cari aja tempat di mana Allah tidak melihat diri. Masuk akal nggak kira-kira? Ya, carilah tempat di mana Allah tidak melihat dirimu dan berbuat maksiatlah sesuka hati. Qala ya Ibrahim. Ini kalimat, kalau udah nyebut nama ini menggambarkan sesuatu yang penting, lebih. Kalau tadi beliau mengatakan ya Aba Ishaq, yang kedua masih mengatakan ya Aba Ishaq, kan begitu ya. Yang ketiga ya Ibrahim. Ini menggambarkan apa? Wah, ini berat semua ini. Yang pertama sudah berat, yang kedua lebih berat, yang ketiga yang benar aja Ibrahim. Kan kira-kira gitu ya. Atau ketika saya nyampaikan kepada seseorang sampai kemudian akhirnya dia capek, yang benar aja jujur. Ya. Masa iya itu ya. Syaratnya ini berat semua. Maka ya Ibrahim kaifa hada? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, gimana ini? Wa huwa matla'un ala ma fis sarair. Sementara Allah itu maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Bagaimana saya mau berbuat maksiat di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian beliau mengatakan qala ya hadza. Ya memang begitu kata beliau. Afa yuhsin. Apakah baik? Apakah elok antakula rizqahu? Kamu makan dari rezekinya, wa taskuna biladahu, kamu tinggal di negerinya, kamu tinggal di buminya, wa ta'siyahu, dan kamu kemudian berbuat maksiat, wa huwa yaraka, sementara dia melihat dirimu, wa yara ma tujahiruhu bihi, sesuatu yang jelas ataupun yang tidak jelas. Yang enggak jelas saja kelihatan, apalagi yang jelas. Mau kamu sembunyi di dalam rumah, Allah lihat. Kamu sembunyi di dalam perut bumi, Allah lihat. Kamu sembunyi di luar angkasa, Allah lihat. Mau kemana kira-kira kita ini, Pak? Ya, mau berbuat dosa dan maksiat, monggo silakan. Tapi jangan kau makan rezekinya Allah. Jangan kamu tinggal di bumi Allah. Cari tempat persembunyian yang paling hebat, yang Allah itu nggak bisa melihat kamu. Lalu kemudian dikatakan, qala la, tentu tidak. Hati ar-rabi'ah. Kalau begitu berikan saya syarat yang keempat. Qala, dikatakan, idza ja'aka malakul maut. Ketika datang kepadamu malaikat maut, liyaqbidhu ruhaka, untuk membangunkan ruhmu, ya, faqul lahu akhirni. Ini lebih lucu lagi, ya. Apa yang keempat? Kalau datang nanti malaikat maut mau mencabut ruhmu, ya, maka katakan kepada malaikat maut, malaikat Israel, akhirni, saya terakhiran aja lah. Mau dicabut nyawa kita, kita ngomong sama malaikat maut, ya, jangan saya dong, si itu dulu lah, saya nanti terakhiran aja, ya, hatta atuba, sampai saya bertaubat. Taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Wa a'malu lillahi amalan shaliha, dan kemudian saya melakukan amalan-amalan soleh. Dikit lagi ya Pak. Jadi tolong ketika nanti malaikat maut mau cabut nyawa saya, kamu ngomong aja, kata beliau, ya, sama malaikat maut, saya terakhiran dong. Sampai saya ini bertaubat, saya beramal ibadah, saya beramal soleh. Qala la yaqbalu minni. Tentu tidak akan diterima. Kalau kita nego sama orang, ya masih bisa. Tapi kalau sama malaikat,
Ya, nggak bisa kita mau negosiasi, ya kan? Kita mau nego waktunya diakhirkan. Ya hada, bagaimana ini? Afa anta idza lam taqdir an tadfa'a ankal maut litatuba wa ta'allam annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khir. Kata beliau, kalaulah ini sesuatu yang mustahil dan takdir Allah itu nggak bisa dimajukan atau dimundurkan, tentang kematianmu, seperti yang kau katakan tadi, minta bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beramal soleh, sementara tidak bisa diakhirkan, fa kaifa tarju wajhal khalas. Bagaimana kau berharap kau diselamatkan dari kematian? Qala hatil khamisah. Kalau begitu, sampaikan kepada saya syarat yang kelima. Jadi ada lima. Idza ja'at kazzabaniyah yaumal qiyamah liyakhudunaka hadza ilan nar fala tadhhabu ma'ahum. Kalau datang kepadamu malaikat penjaga pintu neraka pada hari kiamat dan membawamu ya ilan nar untuk dimasukkan ke dalam neraka, fala tadhhabu ma'hum. Kamu enggak usah ikut. Kamu enggak usah ikut. Tadi sudah aneh ya. Ada malaikat maut minta diakhirkan. Saya kalau bisa meninggalnya di akhir aja, yang lain aja duluan. Kalau bisa saya meninggalnya dalam keadaan bertaubat, sudah melakukan amal ibadah. Yang ini jauh lebih aneh lagi. Kalau nanti datang malaikat penjaga pintu neraka, ya, mau bawa kamu masuk ke dalam neraka, nggak usah ikut. Ya, ditarik-tarik, ayo, enggak, saya nggak mau ikut. Ya, artinya ada penolakan. Qala la yad'unani wa la yaqbaluna minni. Tentu pasti nggak akan diterima. Ya, mau saya kayak mana kuat-kuatnya saya, pasti saya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Fa kaifa tarjun najata idzan. Kata beliau, kalau begitu bagaimana saya bisa selamat? Qala lahu ya Aba Ibrahim hasbi. Cukup. Ya, jadi orang pelaku maksiat ini dikasih 5 hal ini, dia katakan, wah, cukup, ya, kapok, ampun. Ya, ana astaghfirullah. Saya akan beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya akan bertaubat kepada Allah. Wa lazimahu fil ibadah hatta fariqal maut bainahuma, dan saya akan berazam untuk banyak melakukan amal ibadah di antara keduanya sebelum maut menjemput saya. Dan ini nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan ini dicatat oleh abang kita ini. Ya, nanti di grup bisa disampaikan intisari. Jadi kalau ada yang mau berbuat dosa dan maksiat, termasuk saya, ingatlah 5 hal ini. Ya, nasihat daripada Syekh Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan ini menjadi ya, penjaga kita agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah di pertemuan berikutnya masih banyak nasihat-nasihat Syekh Ibrahim bin Adham ini. Ya, partnya masih baru part 2. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini, 5 hal ini menjadi penting bagi kita, menjadi oleh-oleh kita sampaikan kepada keluarga, famili, ya, sehingga ini menjadi amal jariah dan amal soleh kita. Dan mobil khusus kita yang mendengarkan, mudah-mudahan ini menjadi penghalang kita untuk setiap mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nasihat ini diingat-ingat oleh kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.